Asal banyu yekti adus wareh dimen suci iku badanira Gatholoco srusaure sira santri tan urus yen suciya sarana marih sun kungkum sangang wulan ora kulak kawruh satemene bae iya ingsun adus tirta tekad suci ening ing tias datan kaworan. Oke, barusan yang saya tembangkan itu adalah dari serat Gatholoco pupuh kedua dandang gula podo atau alinea yang ke-21. Di sini merupakan sambungan dari konten saya yang lama, di mana konten yang saya yang lama lebih cenderung menerangkan yang menutupi Gatholoco atau sang Atma ini adalah kekotoran dari stula sarira atau tubuh kasar. Di sini saya akan sekaligus menerangkan kekotoran yang berasal dari suksma sarira atau jiwa, di mana komponen dari suksma sarira ini juga akan menjadi pembersih dari kotoran yang lainnya. Di sini saya juga akan menerangkan yang dimaksud dengan adus tirta tekad suci ening. Karena tirta tekad suci ening ini merupakan simbol dari salah satu komponen suksma sarira atau jiwa yang berfungsi untuk membersihkan semua kekotoran jiwa. Yang perlu dipahami dulu, pada waktu konten yang sebelumnya saya akan menerangkan stula sarira atau tubuh kasar. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan suksma sarira dulu. Mungkin bisa dilihat di diagram atau gambar yang berasal dari minggu lalu. Jadi suksma sarira ini dalam pengertian Jawa kuno itu diadopsi atau istilahnya mewarisi dari 4 psikologi alam atau 4 komponen kecerdasan alam, yaitu pertama itu cita atau gudang ingatan, kedua itu adalah budi atau kesadaran, yang ketiga itu adalah ahangkara atau perasaan, dan yang terakhir itu adalah manah atau pikiran. Nah, sebenarnya keempat-empatnya tersebut, yaitu budi, ahangkara, manah, dan cita itu mewujud menjadi dasar psikologi manusia, atau oleh alam semesta itu diturunkan AI lah istilahnya, artificial intelligence ya. 4 kecerdasan alam itu diturunkan kepada badan psikologi manusia atau suksma sarira, yaitu budi, ahangkara, manah, dan cita. Nanti akan dikenal sebagai sedulur papat dan limo pancer, di mana limo pancer ini, pancer itu yang kelima itu adalah atma atau roh kita sendiri. Jadi atma atau roh kita tersendiri itu tertutupi atau terhijabi oleh 4 unsur jiwa ini, 4 unsur suksma sarira ini. Nah, di sini Gatholoco mengatakan, saya setelah mandi dengan tirta tekad suci ening. Di sini
kita perlu memahami pola dasar penempatan empat unsur tersebut di dalam elemen-elemen alam. Pertama itu budi, itu terletak pada unsur-unsur air. Kedua, ahangkara atau perasaan, dia terletak pada unsur-unsur api. Ketiga, mana atau pikiran, dia terletak pada unsur-unsur udara atau angin. Cita atau gudang ingatan, dia terletak pada unsur-unsur tanah. Dan angkoso atau ruang, ini merupakan lahan dari keempatnya untuk berkembang, dan juga sebagai tempat dari roh atau jiwa itu tadi. Berdasarkan keterangan tersebut, kita sambungkan dengan tirta tekad suci ining. Di sini kata kuncinya adalah tirta, di mana tirta itu artinya adalah air. Dan air di sini adalah lambang dari budi atau kesadaran. Karena budi atau kesadaran ini adalah merupakan wujud kasar atau bentuk kasar dari roh itu sendiri atau atma itu sendiri. Ketika atma atau roh ini diberikan kepada manusia, dia masih tanpa identitas. Mengapa kok saya katakan identitas? Karena identitas itu sangat berhubungan sekali dengan pola-pola perasaan dan pikiran. Identitas berhubungan dengan keakuan atau aku yang merasa berbeda dengan yang lainnya, aku yang merasa berbeda dengan manusia yang lainnya atau makhluk yang lainnya, itu adanya di perasaan atau ahangkara. Di mana ahangkara sendiri ini merupakan juga sebagai hijab dari kesadaran atau budi itu sendiri. Jadi sesungguhnya ketika roh itu masuk ke dalam jasad fisik manusia, dia menghidupi. Nah, dari roh itu sendiri atau hijab pertama dari roh sendiri itu adalah budi atau kesadaran. Di mana sadar ini hanya sekedar sadar, yaitu sadar dia consciousness, yaitu melek, tidak tidur, tidak pingsan, tidak mabuk, hanya cuma sekedar itu aja, cuma sekedar hidup. Dia menyadari hidupnya sendiri. Yang kedua itu adalah awareness atau awas. Dalam bahasa Jawanya dikenal dengan eling lan waspodo. Apa yang dielingi, apa yang diwaspadai, yaitu gerak dari ketiga unsur jiwa tadi, yaitu ahangkara atau perasaan, manah atau pikiran, dan juga cita atau ingatan-ingatan, pengalaman-pengalaman hidupnya yang turut menjadi penyebab karakteristik dari sang manusia tersebut, atau bisa dikatakan sebagai mindset. Dan gerak dari ketiganya itu menjadi pembentuk karakter atau sifat seorang manusia. Dia menjadi bisa dikenali. Apalagi di perasaannya, ya di sini terdapat ada rasa aku. Aku sendiri adalah identitas paling awal yang membedakan antara saya dengan kalian, dengan mereka, atau dengan yang lainnya. Nah, beda dengan sadar. Sadar ini hanya sekedar hidup. Dia tidak dipengaruhi oleh ketiganya. Nah, maksudnya bermandi dengan tirta tekad suci ini. Tirta itu berlambang dari air yang simbol dari kesadaran. Tekad sendiri itu mengisyaratkan sebagai nafsu. Terus suci ening itu adalah yang paling suci, yang paling bening. Maksudnya nafsu yang paling bagus, yang paling bening, yang tidak ada tendensi atau tujuan apapun, tidak ada kebutuhan identitas apapun. Di sini maksudnya sang Gatholoco ini sudah bersih dari keinginan beridentitas itu tadi, dari keinginan-keinginan duniawi, dari keinginan-keinginan yang sifatnya itu membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Di sini adalah nafsu yang paling bersih, yaitu kesadaran atau budi.
nafsu yang paling bersih ini di dalam dunia Islam atau dunia tasawuf dikenal dengan nafsu mutmainah. Dan Kanjeng Sunan Kalijaga pun juga mengisyaratkan hal tersebut, bahwasanya nafsu mutmainah itu berada di elemen-elemen air. Jadi itu nafsu yang paling suci, satu-satunya nafsu yang tidak ada maksud apapun, justru mengajak kepada kebaikan atau mengajak kembali kepada roh atau atma itu sendiri, di mana atma dan roh itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan, tidak terpisahkan dari para masiwa maupun sarwasiwa, tidak terpisahkan dari Nur Muhammad maupun Allah atau Allah itu sendiri. Itulah maknanya. Dan ini juga sambung dengan beberapa serat-serat Jawa, terutama serat Dewa Ruci, di mana serat Dewa Ruci ini menggambarkan kalau sang putih, sang warna putih atau lambang kesadaran ini nanti yang akan mengalahkan tiga warna lainnya, yaitu merah, kuning, dan hitam, sebagai lambang dari perasaan, pikiran, dan ingatan. Juga sesuai dengan serat Nitiprono karya Yasa Dipura yang mengatakan bahwasanya nafsu mutmainah ini nanti yang akan mengalahkan nafsu alwamah, amarah, dan supiah. Jadi kesimpulannya, tirto tekad suci ening ini adalah kesadaran atau nafsu mutmainah. Bahkan makna dari Budi sendiri kan artinya kesadaran. Budi sendiri merupakan kata dasar dari Buddha, sebuah agama yang artinya itu bangkitnya kesadaran. Jadi yaitu tadi yang dimaksud dengan tirto tekad suci ening itu adalah kesadaran Anda sendiri, di mana kesadaran atau Budi ini merupakan tubuh dasar atau penutup dari roh Anda sendiri. Istilahnya hanya tinggal satu strip atau satu tingkat lagi untuk menuju kepada kesadaran roh. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih jika ada perbedaan pendapat. Itu merupakan hal yang wajar, anggap saja itu sebagai kasana kekayaan budaya kita. Nggih, matur nuwun. Sarwa hayu, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.